namaku Julia. Aku dari KP2KP Namlea. Di sini aku ingin menceritakan tentang tempat kerjaku di Namlea, tepatnya di Pulau Buru. Pulau Buru, Namlea, nama yang sangat asing bagiku, bagi aku seorang pendatang dari Pulau Jawa. Sempat aku berpikir, apakah Namlea itu tempat yang sangat menyeramkan, tempat terpencil, tempat yang menakutkan, dan aku sempat berpikir, apakah cuaca di sana ini benar-benar ekstrim atau tidak? Lalu aku coba searching di internet, bagaimana Pulau Buru, bagaimana di Namlea, dan bagaimana suasana di sana. Dan ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Tapi rasa takutku masih ada karena aku belum melihat secara langsung bagaimana suasana di sana. Singkat cerita, tibalah aku di Pulau Buru, tepatnya di Namlea. Di sepanjang jalan, aku bisa melihat bukit, pantai yang sangat indah, yang saya belum pernah lihat di Pulau Jawa, tepatnya di tempat saya tinggal. Dan di sepanjang jalan saya bisa melihat pohon miyake putih yang menjadi salah satu ciri khas dari Pulau Buru Namlea yang sangat terkenal di Indonesia. Dan miyake putih ini pun kualitasnya sudah terkenal di Indonesia karena memang miyake putih ini kualitasnya tidak diragukan lagi. Satu lagi yang ada di pikiranku, apakah orang-orang di Namlea akan ramah-ramah dan akan berperilaku baik kepada aku karena aku ini seorang pendatang. Ketika aku sampai di Namlea, ternyata orang-orang di Namlea, penduduk di Namlea ini benar-benar sangat ramah dan menerima aku sangat baik. Saya berpikir lagi, apakah di sini untuk kebutuhan pokoknya susah dicari atau tidak? Karena saya takut saya susah mencari kebutuhan sehari-hari. Ternyata saya salah lagi. Di sini ternyata salah satu lumbung padi nasional. Sayuran di sini pun segar-segar, apalagi ikan-ikan karena langsung dari laut. Pulau Buru merupakan penghasilan ikan yang cukup potensial dan merupakan hasil tangkap bagi para nelayan. Dituliskan dalam sejarah bahwa Pulau Buru adalah tempat pengasingan beberapa tokoh politik. Namun, sekarang warga Pulau Buru telah terbangkit dari tragedi tersebut. Belajar dari sejarahnya, para warga di sini memiliki karakter yang kuat, bekerja keras, teladan. Yang tidak kalah terpenting adalah berintegritas. Hal ini dapat saya kisahkan tentang nelayan di Pulau Buru. Ketika itu saya sempatkan untuk pergi ke pantai karena saya sangat penasaran sekali dengan pantai yang sangat terkenal di Pulau Buru ini, yaitu Cikumerasa. Lalu saya datang ke sana, ternyata benar-benar indah, pemandangan yang bagus, warga yang datang untuk berlibur, dan bahkan ada para nelayan. Lalu ketika itu saya sempat mengobrol kepada salah seorang nelayan. "Pak, kok pagi-pagi seperti ini Bapak sudah berhasil menangkap ikannya? Memang kapan Bapak pergi ke lautnya?" Lalu mereka bilang, "Kami pergi ke laut ketika malam hari. Itu waktunya kami pergi ke laut. Itu memang kegiatan rutin yang kami lakukan setiap hari dan kami kembali pagi hari. Dan pagi hari itu kami langsung menjual hasil tangkapan kami ke pasar. Ikan-ikan yang kami jual ini sangat segar. Sebelum ke laut, mereka bercerita, mereka menyiapkan kebutuhan mereka ketika di tengah laut, seperti alat penangkap ikan, penerangan, bahkan makanan. Apakah tanpa risiko? Tentu tidak.
mereka sangat profesional dalam pekerjaannya. Mereka tidak sendiri ketika melaut, biasanya 4-5 orang. Tentunya sinergi yang mereka lakukan sangat baik karena hasil tangkapannya sangat banyak. Dan yang terpenting adalah bagaimana hasil tangkapannya itu dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga mereka. Yang membuat saya kagum adalah ketika mereka memanage waktu dengan baik. Punya tujuan untuk apa saya melaut, apa yang harus saya siapkan untuk melaut, sehingga dapat menghasilkan ikan yang sangat banyak. Dan ketika hasil tangkapan terjual di pasar, kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Mereka pasti membayangkan bagaimana raut wajah istri, anak yang menunggu mereka di rumah. Uang bagi mereka bukan tentang banyak sedikitnya, tapi bagaimana mereka cara mendapatkannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana uang dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan karena memperkaya mereka. Pertanyaannya, apakah mereka mempunyai pendidikan yang tinggi? Jelas tidak. Apakah mereka mengenal tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan? Tentu saja tidak. Tapi mereka mempraktekkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tertanam dalam diri mereka. Pertanyaan besar bagi kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apakah kita sudah mempraktekkan apa yang dilakukan oleh nelayan tersebut?